Ibu jemaah muliakan oleh Allah. Tema kita hari ini adalah Fawatih As-Suwar. Fawatih As-Suwar. Fawatih Suwar artinya ayat-ayat pembuka dalam surat-surat Al-Quran. Ya, karena ada khawatim, ada fawatih. Fawatih artinya pembuka, khawatim artinya penutup. Ya, bahkan nanti ada ilmu yang disebut dengan munasabat. Munasabat ayat, munasabat surah. Antara pembuka dengan penutup, antara satu surat sebelum maupun surat sesudah, itu disebut dengan istilah munasabat. Ada keterkaitan, ada keterikatan satu surat, satu ayat dengan bagian-bagian yang lain. Fawatih suwar adalah ibtada biha suwar Qur'aniyah, bermula atau diawalin seluruh surat-surat di dalam Al-Quran. Oleh para ulama disimpulkan dalam beberapa kesimpulan. Dalam beberapa kesimpulan bagaimana surat-surat di dalam Al-Quran dibuka dan dimulai. Sama seperti ketika kita pertama kali buka Al-Quran, begitu kita buka, yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dimulai dengan Alhamdu. Alhamdu adalah kalimat sana, kalimat pujian, kalimat sanjungan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memulai membuka Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat pembukaan Al-Fatihah. Dibuka dengan apa? Dengan sanjungan, dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikumpulkan oleh para ulama ada 10 model fawatih surar. Ada 10 model bagaimana Allah memulai ayat di dalam surat-surat Al-Quran. Yang pertama, as-sana. Yang sebutkan tadi contoh. As-sana, alhamdu. Alhamdu. Alhamdu kalimat pujian sanjungan kepada Allah. Yang tidak asing jelas surat Al-Fatihah. Tidak asing surat Al-Fatihah. Pasti kita tahu, pasti kita hafal itu surat Al-Fatihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai atau membuka surat ini. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut alhamdulillah. Begitu juga di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dimulai dengan alhamdu. Surat-surat dalam Al-Qur'an kalau kita periksa, kita perhatikan dari 114 surat itu yang dimulai dengan kalimat alhamdulillah atau tahmid, berarti tahmid. Tahmid itu adalah pengagungan, pemujian terhadap Allah. Terdapat dalam Al-Quran itu 5 kali dimulai dengan alhamdu. Kemudian selain kalimat alhamdu ada juga kalimat tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak ini juga maha tinggi, maha suci, ya, maha agung. Menunjukkan apa? Menunjukkan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surat itu dengan pujian, dengan sanjungan terhadap dirinya sendiri. Dengan as-sana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, kan memuji dirinya sendiri. Terdapat 2 kali di dalam surat dalam Al-Quran, ya, dua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat tabarak. Kemudian ada juga bentuknya pujian tapi dalam bentuk tasbih. Dalam bentuk tasbih. Jadi fawatih suar dalam bentuk tasbih. Apa contohnya? Contohnya di surat Bani Israel atau disebut juga surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dan seterusnya. Ini juga adalah surat
ataupun ayat yang dibuka dengannya surat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 surat. Ada surat Al-Isra, surat Al-Hadid, ada Al-Hasyr, At-Taghabun, Al-A'la. Al-A'la itu sering didengar dan sering kita baca. Ketika ketika sholat, ketika sholat sabbih isma rabbikal a'la, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi kalimat tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah model fawatih suwar. Model pembuka surat yang pertama yaitu as-sana' 'ala Allah taala. Pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Itu fawatih yang pertama. Model yang kedua, fawatih juga pembuka dalam Al-Qur'an dalam bentuk nida, seruan, panggilan. Seruan dan panggilan. Seruan dan panggilan itu ada yang untuk Nabi, ada yang untuk Nabi. Seperti ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut juga. Ya, ada berselimut siang hari, ada berselimut di malam hari. Al-muddatsir dan al-muzammil. Ya. Panggilan, seruan, ya wahai. Ya ayyuhan nabi, ada yang langsung ya ayyuhan nabi. Ya, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna. Di surat At-Talaq langsung menyebut Nabi. Ya, langsung menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan langsung sebutan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang panggilan juga, seruan panggilan, tapi tidak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk siapa? Untuk umat, untuk umat. Nah, seperti ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu untuk umat, bukan untuk Nabi ya, seruan tapi untuk umat. Nah, begitu juga di tadi surat Al-Maidah, tadi surat An-Nisa, begitu juga surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Surah Al-Maidah. Ada surat-surat yang lain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia panggil orang di awal kalimat, di awal surat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Di surat Al-Mumtahanah. Jadi ini model yang kedua. Kalau yang pertama tadi ada as-sana, pujian kepada Allah. Yang kedua ini nida, seruan panggilan, ada yang kepada Nabi, ada pula seruan panggilan kepada umat. Ada pula panggilan seruan kepada umat. Kemudian model yang ketiga, fawatih suar juga modelnya. Jumal al-khabariyah. Kalimat yang bercerita satu informasi. Bercerita satu informasi. Disebut dengan khabar. Ya, artinya mengandung kabar, mengandung berita di dalam. Jadi sederhananya kalimat berita. Nah, kalau kalimat berita itu ciri-cirinya dia mengandung mungkin benar, mungkin tidak benar. Ya, mungkin benar, mungkin dusta. Kira-kira begitu. Ya, itu namanya khabar. Ya, ini namanya khabar. Misalkan saya datang dari pasar. Mungkin benar saya datang dari pasar, mungkin juga tidak. Nah, itu namanya khabar. Jadi selain khabar itu khairu khabariyah, contohnya apa? Pergilah. Kata perintah, pergilah engkau ke pasar. Kan tidak perlu kita tanya, ini benaran pergi atau tidak? Karena bentuknya adalah perintah. Nah, jadi dalam Al-Quran juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kabar. Ya, kalimat khabar tadi, kalimat berita. Seperti contohnya yas'alunaka 'anil anfal. Surat Al-Anfal tentunya. Yas'alunaka 'anil anfal.
mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan perang ghanimah. Benarkah mereka bertanya? Bisa iya, bisa tidak. Itu maka artinya itu adalah khabar. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari hisab mereka. Benar nggak dekat? Benar dekat mungkin, tidak benar mungkin, artinya itu khabar. Betul-betul dekat atau tidak dekat. Jadi mengandung kabar berita di dalamnya. Nah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, ya, di banyak ayat. Qad sami'allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar wanita yang mengadu kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Benarkah dia mengadu? Tidak, artinya mengandung berita di dalamnya. Ciri-ciri kabar, ciri-ciri berita, mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin berita itu benar, mungkin itu tidak. Maka disebut dengan khabariyah atau disebut dengan berita. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran, dihitung oleh para ulama, lebih kurang 23 surat yang dimulai dengan fawatih surat dimulai dengan jumlah khabariyah tadi atau kalimat berita di awalnya. Kalimat berita di awalnya ada 23 surat. Bisa kita recheck. Intinya tadi apa? Kalau itu mengandung informasi benar atau tidak, ya, benar atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Al-Qur'an pasti benar. Al-Quran pasti benar. Kita tidak usah ragukan itunya. Tapi bentuk katanya tadi seperti contohkan, saya datang dari pasar. Benar nggak saya datang dari pasar? Bisa benar, bisa tidak. Maka itu namanya khabariyah. Tapi pergilah ke pasar. Ini tidak mengandung berita, tapi dia mengandung perintah. Ya, jadi ciri-cirinya beda. Kemudian itu yang ketiga tadi ya, model yang ketiga. Kemudian model yang keempat, yaitu al-qasam, sumpah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan sumpah banyak. Nah, contohnya apa? Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Pohon tin dan pohon zaitun. Allah bersumpah tapi atas an-nabat, tumbuhan. Ada 15 surat. Ya, kalau dihitung, ya, Imam As-Suyuti sudah menghitung ini. Jadi kita tidak usah capek-capek menghitung. Tinggal baca kitabnya Imam Suyuti ketemu itu. Apa aja nama surat. Nah, tadi surat At-Tin. Wattini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan nama hewan juga ada. Wal 'adiyati dhabha. Al-'adiyat, kuda, hewan. Bahimah, bahimatul an'am, hewan ternak, bahimah, hewan ternak. Apa itu? Kuda. Wal 'adiyati dhabha, ada bersumpah atas nama hewan, ada bersumpah atas nama tumbuhan. Masya Allah. Ada juga yang bersumpah atas nama tanah. Tanah, turba, tanah. Wattur, surat At-Tur, wattur, tur artinya apa? Tur itu artinya bukit. Jadi komplit. Ini Al-Quran luar biasa, komplit. Hah? Ada lagi bersumpah Allah Subhanahu wa taala tadi dengan hewan sudah, dengan tumbuhan sudah, dengan tanah sudah. Ada Allah bersumpah membuka suratnya dengan sumpah dengan hawa, dengan udara. Wadzariyati zarwa. Insyaallah. Allah bersumpah. Demi apa? Demi udara yang bertiup. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan hawa, dengan udara, dengan angin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa surat dengan sumpahnya bil aflak, dengan bintang gemintang. Ya? Bintang gemintang. Apa itu? Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Surat At-Tariq. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang ada di langit. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Ini aflak, ini apa namanya nih? Angkasa. Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada di angkasa. Al-buruj dan at-tariq. Allah bersumpah dengan itu.
Ada lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah masih terkait dengan alam semesta tadi, berkaitan dengan luar angkasa. Wal fajri walayalin ashri wadduha wal asr. Ya, ini surat-surat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya yang punya keterkaitan dengan benda-benda langit. Benda-benda langit. Wassama idzatil buruj, wassama iwat tariq. Ada yang keterkaitan dengan itu. Duha, wan najmu idza hawa, wal fajri, walayalin ashri, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dia buka ayat-ayatnya dengan sumpah terhadap benda langit ada, benda bumi ada, tanah ada, pohon ada, hewan ada. Jadi komplit sumpah Allah Subhanahu wa taala dan dia buka dengan itu. Hewan sudah, tumbuhan sudah, manusia sudah, benda-benda angkasa sudah. Apa yang belum? Ada malaikat. Malaikat ada. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas makhluknya yang disebut dengan malaikat. Dibaca itu surat As-Saffat. Sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah membuka Al-Qur'an dengan bukaan-bukaan yang istimewa. Dengan bukaan-bukaan yang istimewa. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai dengan malaikatnya. Was-saffati saffa, demi malaikat yang berbaris berombong-rombong nih malaikat. Jadi semua makhluk Allah bersumpah, diwakilin dengan pohon tin, diwakilin dengan kuda, diwakilin dengan bukit, diwakilin oleh dengan manusia, diwakilin juga dengan waktu, diwakili juga dengan bintang gemintang, benda langit dan seterusnya. Qasam. Sudah 4. Yang pertama tadi Allah membuka dengan sana pujian sanjungan terhadap dirinya. Kemudian Allah membuka surat, Fawatih surat dengan nida, seruan panggilan, wahai. Di surat Al-Ahzab, surat At-Talaq, surat At-Ta'rif, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudathir, khusus untuk Nabi. Ada pula panggilan kepada ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ada ada 10 surat ini, dan yang nida panggilan ada 10 surat. Ya, khusus untuk Nabi 5, yang kepada umat juga ada 5. Insyaallah. Kemudian yang ketiga tadi ada mengandung kabar berita, dibuka oleh Allah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya. Ada 23 surat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kabar berita di dalam Al-Qur'an. Yang keempat ada tadi qasam, sumpahnya Allah dengan benda-benda yang ada di langit, benda yang ada di bumi, yang diwakilin dengan apa yang Allah inginkan, dia bersumpah dengan itu. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala membuka surat Fawatih suratnya dengan apa? Dengan syarat. Syarat itu apa? Kalau bahasa kita itu, jika mengantuk maka tidurlah. Jika ini ada sebab akibat, ya, dalam bahasa Indonesia sebab akibat. Dalam bahasa Arab disebut dengan syarat. Nah, disebut dengan syarat. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, jadi menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala membuat ayat-ayat ini menjadi unik, ya. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'u fatarat. Juga bentuk apa? Bentuk jika, apabila, ya, apabila idza samaa'u fatarat, apabila langit sudah terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, bintang gemintang berpencar berjatuh-jatuhan, dan idza. Jadi dimulai dengan kata apabila, idza. Itu adalah menunjukkan kalimat syarat. Maka kalau apabila, maka jawabnya maka. Apabila lapar, maka makanlah. Apabila mengantuk, maka tidurlah. Apabila pergi, maka pulanglah. Sebab akibat. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebab akibat, dalam bahasa Arab disebut dengan syarat. Artinya apa?
terjadinya perbuatan kedua karena ada perbuatan pertama. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, maka apa? Dan seterusnya. Nah, jadi sebab maka ada akibat. Dibuka oleh Allah dengan itu. Ini yang kelima yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pola yang selanjutnya fawatih suwar juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata perintah, amar. Kata perintah. Saya yakin sudah sering kita dengar. Qul uhiya ilayya. Qul. Katakan wahai Muhammad. Atau yang paling mudah, Iqra. Perintah, bacalah wahai Muhammad. Perintah, bacalah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad. Wahai kalian orang-orang kafir, katakan. Atau yang paling sering, Qul huwallahu ahad. Katakan. Jadi dimulai dengan perintah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan. Ini adalah perintah. Katakanlah. Iqra, bacalah. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuka membuka suratnya dengan ayat yang bentuknya adalah amar ataupun disebut perintah. Kemudian ada juga yang ketujuh, ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kata tanya. Perintah tadi ada, sekarang kata tanya. Amma yatasaalun. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, telah sampaikah kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Qul amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya wahai Muhammad? Surat apa namanya? Surat An-Naba. Saya yakin kita sering baca ini. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka itu bertanya-tanya wahai Muhammad? Anin naba'il azim. Tentang berita yang benar, berita yang besar. Itu apa? Hari-hari kebangkitan, hari kiamat dan seterusnya. Jadi dimulai oleh Allah surat ini dengan bertanya. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah al-insyirah. Tidakkah telah kami lapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad? Atau yang ayat yang lain yang biasa kita baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Tidakkah engkau melihat? Atau ara'aital ladzi. Tidakkah engkau melihat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apa pendapatmu tentang orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama? Jadi dimulai oleh Allah ayat ini atau surat ini dengan kata tanya di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan awal suratnya tadi. Kemudian ada pula yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sebab akibat tadi. Sudah dengan amar perintah sudah, dengan kata tanya sudah, ya. Ya, artinya kalau perintah ini bukan kabar berita seperti yang tadi nomor 3. Begitu juga istifham. Istifham itu juga bukan berita, dia tidak mengandung berita tapi bentuknya pertanyaan. Jadi bukan kabar tapi berita, bukan kabar tapi pertanyaan. Jadi kata tanya, kalimat tanya itu tidak mengandung berita. Kata tanya tidak mengandung berita. Karena kalau bertanya tidak ada unsur benar atau tidak, benar atau dusta, nggak ada di dalamnya. Karena itu kata tanya, sama seperti perintah. Kemudian yang ke-8 ada ad-du'a. Apa itu doa? Permohonan. Permohonan. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah. Artinya apa? Minta celakalah. Diberilah kecelakaan kepada mutaffifin, orang yang menipu timbangan. Wailul likulli humazatinil lumazah. Celakalah atau berilah kecelakaan kepada setiap orang yang mengumpat, pencela, pencaci, atau tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini tidak saja berita tapi dia lebih kepada apa? Tolak, permintaan kepada Allah. Ketika kita membacanya itu supaya orang-orang ini mendapatkan apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
ada permohonan di dalam awal surat itu. Kemudian ada pula yang ke-9 ta'lil. Nah, ta'lil li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ta'lil. Ta'lil itu apa? Alasan kenapa orang-orang Quraisy bepergian. Ya, alasannya, alasan kenapa orang Quraisy bepergian pada musim dingin dan musim panas. Daripada surat surat Al-Quraisy. Insyaallah kita sering baca ini. Kenapa? Ada semacam pertanyaan, kenapa orang Quraisy suka bepergian? Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy sudah kayak begitu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi ta'lil. Artinya apa? Apa sebabnya mereka bepergian? Li'ila fi Quraisy. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi ta'lil. Nah, yang ke-10, ya saya yakin ini yang ditunggu-tunggu. Saya yakin inilah yang ditunggu-tunggu. Dan sebenarnya pembahasannya ini pertama. Tapi sengaja saya letakkan di bawah karena saya kira ini pembahasan yang akan lebih panjang. Apa itu? Fawatih suar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala surat di dalam Al-Qur'an dengan huruf al-muqatta'ah. Dengan huruful muqatta'ah, penggalan-penggalan huruf. Penggalan-penggalan huruf. Ya. Kenapa? Ya, inilah yang unik dari Al-Qur'an. Kalau yang tadi itu ya biasa-biasa saja. Nah, dalam pengertian apa? Ya, mungkin kita udah biasa lah. Oh ya, memang ada Al-Qur'an yang bentuknya dimulai dengan kata tanya, dimulai dengan perintah, itu sudah biasa. Nah, ini tapi apa? Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala suratnya itu dengan apa? Dengan huruf potongan-potongan, penggalan-penggalan. Masya Allah. Ada huruf alif lam mim. Apa sih artinya alif lam mim? Alif lam mim sad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, taha tasin mim, tasin yasin sad, hamim hamim ain sin qaf, qaf nun. Ada 14. Ada 14 ayat, ada 14 ayat lah kita bilang ya. Alif lam mim dianggap ayat tuh. Alif lam ra, kaf ha ya ain sad taha yasin, ada 14 macam. Ada yang diulang alif lam mim itu beberapa kali. Ya, disebut dengan istilah para ulama al-lawamim. Al-lawamim itu alif lam mim. Jadi jamaknya alif lam mim gitu. Kalau bahasa Indonesia kan tinggal diulang udah jadi jamak itu. Nah, buku ya diulang buku-buku. Rumah jadi rumah-rumah. Ya, kalau bahasa Inggris enggak ditambahin s. House jadi houses. Bahasa Arab berubah maknanya, berubah katanya ya. Alif lam mim jadi al-lawamim. Alif lam mim. Ada alif lam mim yang turun di Mekah, ada alif lam mim yang turun di Madinah. Ya, sehingga suratnya Makkiyah dan Madaniyah. Ya, dulu pernah kita bahas tuh apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah, namanya Makkiyah, fase Makkah. Ada yang Madaniyah, yaitu surat-surat yang turun pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi alif lam mim sad. Nah, ini apa maknanya? Apa maknanya? Terkait dengan ayat di dalam surat Ali Imran yang dulu pernah juga kita bahas. Ya, pernah kita bahas ini. Bagaimana ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di dalam Al-Qur'an. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat. Muhkamat itu artinya apa? Ayat-ayat yang
jelas maknanya, jelas hukumnya, jelas perintahnya, jelas ceritanya, namanya muhkamat. Nggak perlu dicari-cari pengertiannya, dicari-cari maknanya, nggak perlu, namanya muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah induknya kitab itu. Pokoknya di situ. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini apa? Ayat-ayat yang perlu dicerna maknanya. Kalau tanpa itu kita tidak paham. Seperti apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Bagaimana mungkin Allah punya tangan? Kalau bertangan itu berarti bukan Tuhan. Maka perlu dicerna. Apa maksud tangan di situ? Oh, diartikan oleh para ulama ditakwil. Ditakwil istilahnya dengan apa? Tangan itu diartikan kekuasaan. Masya Allah. Jadi ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dan termasuklah di dalamnya ayat-ayat potongan-potongan huruf yang tadi. Yang 14 macam itu. Ya. Jadi fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Orang-orang yang hatinya terganggu, hatinya punya penyakit, hatinya yang cenderung mencari hal yang buruk, mereka tuh suka cari-cari maknanya itu apa. Dicari-cari, dicocokologi lah. Dan sebagainya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili. Ada orang-orang yang kecenderungan hatinya bersih, senang ilmu pengetahuan. Masya Allah. Ibtigha'a ta'wilih, mereka juga mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilah, tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah, kecuali Allah. Apakah Allah saja yang tahu? Ada yang mengatakan warasikhuna fil ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu tahu artinya. Ada yang tidak berhenti pada situ, memahami la ya'lamu ta'wilahu illallah, Allah saja yang tahu. Udah. Titik. Adapun ayat selanjutnya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Adapun orang yang berilmu, mereka tidak cari-cari, cuma mereka katakan amanna bi, kami beriman kepada Allah. Tapi ada yang memahami ayat, tidak ada yang mengetahui maknanya illallah, kecuali Allah, warasikhuna bil ilmi, dan orang yang berilmu. Jadi Allah dan orang berilmu sama-sama tahu makna dari ayat-ayat muqatta'ah atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Ibu-ibu muliakan Allah. Sehingga kalau kita tarik satu kesimpulan besar, ada 3 pendapat terkait ayat mutasyabihat. Ada 3 pendapat. Yang pertama katanya laisa laha makna. Itu cuma huruf, nggak punya arti. Jadi nggak usah dicari-cari maknanya. Itu huruf biasa. Loh, kok huruf biasa terus ngapain dia dalam Al-Quran? Walaha hikmah. Tapi huruf itu punya hikmah. Punya hikmah. Apa saja hikmahnya? Inilah menjadi perbedaan pendapat para ulama. Apa saja hikmah di antara adanya huruf-huruf alif lam mim ra nun sad? Apa hikmahnya? Nah, berbeda pendapat para ulama. Ada di antaranya mengatakan hikmahnya at-tahaddi, adalah tantangan bagi orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau memang kamu bisa bikin kayak Al-Quran, coba bikin nun, bikin satu ayat. Huruf apa yang kamu mau bikin? Kaf, begitu? Wow. Coba, mau bikin huruf apa? Mau wow, misalkan. Menarik nggak? Masya Allah. Jadi bagi pendapat yang pertama, mereka katakan apa? Bahwa huruf-huruf itu nggak punya arti. Artinya nggak usah diartiin, nggak ada maknanya. Tapi dia cukup punya hikmah saja. Hikmah yang pertama apa? Tantangan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Bikin deh ayat yang sama. Satu huruf, satu ayat, satu huruf. Coba bikin. Huruf apa yang mau kamu sebut? Tuh. Yang bisa kayak menyamai Al-Quran. Nun. Coba bikin. Huruf apa? Tantangan. Ada hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah bagian tanbih. Apa itu tanbih? Menarik perhatian orang yang mendengar Al-Quran itu dibaca. Ya, nanti insya Allah kita ceritakan bagaimana orang Yahudi, ya kalau saya lupa tolong diingatkan, bagaimana orang Yahudi mendengar alif lam mim, mereka menjadi apa istilahnya?
Ya, ibarat kita kalau nyetel mic tuh, halo, halo, tes, 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 sehingga orang tertarik kepada sumber suara. Ya, tes, 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 halo, halo. Padahal kalau dia mau buka acara langsung, assalamualaikum warahmatullahi, bisa. Tapi kenapa harus halo, tok, tok, tok? Itu bukan sengaja ngecek mic saja enggak, tapi apa? Litanbih, mewarning, mengajak orang lain supaya tertarik kepada sumber suara. Itu diantara hikmah Al-Quran. Hikmah ayat-ayat Al-Quran yang bentuknya tadi adalah muqatta'ah, huruf-huruf penggalan itu tadi. Karena katanya tidak ada makna. Masya Allah. Kemudian ada yang pendapat lain. Yang pertama tadi tidak punya makna tapi punya hikmah. Yang kedua katanya punya makna tapi maknanya kita nggak tahu. Apa itu arti alif lam mim? Kita enggak tahu dah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwilnya illallah atau wallahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang lebih tahu apa maksudnya alif lam mim. Yasin, apa itu Yasin itu? Allah lah yang lebih tahu maknanya. Kita enggak tahu, tapi tetap dia juga punya hikmah. Ya, dia juga punya hikmah. Hikmahnya tadi itu dua di antaranya. Ya, hikmah yang lain ada lagi apa? Hikmah di antaranya apa? Itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan sesuatu. Ya, dia sembunyikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahasia-rahasianya di tempat-tempat tertentu. Ada rahasia Tuhan lah. Jadi itu bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmahnya nambah lagi dari yang tadi sekedar bentuk tantangan kepada orang yang tak beriman, kemudian juga dia sebagai bentuk yang terakhir tadi ini saya sebut sebagai rahasia Allah, yang karena dialah yang paling tahu apa itu, Insya Allah dan sebagainya. Kemudian lagi yang pendapat yang lain laha makna wa hikmah. Ayat-ayat itu punya makna dan juga punya hikmah. Jadi ini pendapat ketiga inilah yang nanti akan lebih panjang dan lebar. Kenapa? Mereka katakan dia punya makna. Kalau yang pertama dia tidak punya makna. Yang kedua dia punya makna tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu ya nggak usah kita bahas maknanya karena Allah lah saja yang tahu. Udah selesai. Ya, tapi hikmahnya bisa sama-sama kita bahas. Ya. Pendapat yang ketiga ini dia punya hikmah dan dia juga punya makna. Hikmahnya sudah banyak. Tinggal ditambah-tambahin hikmahnya sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh para ulama. Apa hikmahnya? Kita carilah hikmah-hikmahnya, silakan. Tapi yang paling penting, apakah makna dari ayat-ayat ini? Masya Allah. Ibu-ibu, jemaah muliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ulama-ulama yang hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Mereka mengumpul pendapat para sahabat-sahabat Rasulullah tentang maknanya. Berdasarkan ayat yang tadi, la ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah kecuali Allah. Berarti ini sesuai dengan pendapat kedua apa? Tidak ada maknanya. Ada maknanya tapi Allah sajalah yang tahu. La ya'lamu ta'wilahu illallah, Allah saja yang tahu. Tapi pendapat yang terakhir, dia punya makna, dia juga punya hikmah. Ditambahin apa? Warrasikhuna fil ilmi. Selain Allah dan orang-orang alim tahu maknanya. Orang-orang awam saja yang tidak tahu. Tapi kalau orang alim tahu maknanya. Apa contoh makna-makna yang ada di dalam huruf-huruf muqatta'ah itu tadi? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ulama-ulama yang luar biasa. Ulama-ulama hebat, Masya Allah. Dianugerahkan oleh Allah ilmu kepada mereka. Sehingga ilmu itulah yang menjadi daya tarik Al-Quran yang hari ini juga kita baca. Pertama ada yang dikutip dari pendapat Ibnu Abbas. Dikutip dari pendapat Ibnu Abbas. Artinya ini bukan orang biasa, ini adalah sahabat Rasulullah. Disebut dengan turjamanul Quran. Turjaman, arti kalau bahasa kita itu penerjemah Al-Quran lah.
Atau dalam bahasa sederhananya apa? Penafsir Al-Quran. Dia ahli tafsirnya Al-Quran. Dan itu dikatakan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang istimewa, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang juga istimewa. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Dia katakan apa? Alif Lam Mim. Ini maknanya apa? Alif maknanya adalah ana. Lam maknanya Allah. Mim artinya a'lam. Sehingga kalau dikumpulkan alif lam mim artinya anallahu alam. Anallah, aku adalah Allah, a'lam, yang lebih tahu. Itu contoh apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ada lagi contoh yang lain. Alif lam mim sad. Alif itu ana, lam adalah Allah, sad artinya afdal. Anallahu afdal. Aku adalah Allah afdal, yang lebih utama. Masya Allah. Pendapat lagi Ibnu Abbas. Alif lam ra. Apa katanya? Anallahu. Aku adalah Allah. Ara. Ara artinya melihat. Anallah. Aku adalah Allah. Ara. Maha melihat. Ya. Jadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ada pula menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Masih pendapatnya Ibnu Abbas, tapi dikutip oleh ulama yang lain. Yang mengkutip adalah Ikrimah. Ya, Ikrimah ini diantara tabi'in. Contohnya apa? Alif, lam, ra, ha, mim, dan nun. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Ingat ya, alif, lam, ra. 1. Kemudian ha, mim, 2. Yang ketiga, nun. Dia kumpulkan ini. Alif, lam, ra diambil ra-nya saja. Ra. Kemudian mim. Rah. Ya. Kalau dikumpulkan apa? Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Menjadi apa dikumpulkan? Jadi Ar-Rahman. Ya, jadi yang tadinya terpenggal dikumpulkan menjadi Ar-Rahman. Ya, juga berdasarkan pendapatnya Ibnu Abbas. Masya Allah. Ada lagi pendapat yang lain. Dari Ad-Dhahhak, juga ahli tafsir. Ahli tafsir. Bukan ulama modern nih. Bukan ulama Google. Ini memang ulama yang belajar kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Alif, lam, mim, sad. Alif, lam artinya ana Allah. Sad artinya as-sadiq, yang maha benar. Masya Allah. Ada lagi alif, lam, mim, sad. Alif artinya Allah. Lam, mim artinya apa? Alif, lam, mim, sad artinya al-musawwar. Musawwar. Yang membentuk, menggambar, membentuk sesuatu ya. Makhluk-makhluknya dialah yang membentuk. Alif, lam, ra. Ada yang mengartikan anallahu a'lam wa arfa'. Alif lam ra, anallah a'lam wa arfa'. Aku adalah Allah a'lam, yang maha tahu, wa arfa', dan maha tinggi. Masya Allah, luar biasa. Ada tadi yang dibaca kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf diartikan apa? Karim. Kaf sifat Allah, nama Allah Karim. Artinya apa? Mulia, agung, dermawan. Ada ha artinya hadin. Hadun artinya memberi petunjuk. Kemudian ya artinya hakim. Hakim, bijaksana. Wal ain, ain artinya alim. Mengetahui, ilmu diambil dari kata ilmu. Sad artinya sadiqun. Sadiq artinya apa? Benar. Masya Allah. Ya, jadi ditafsirkan oleh para ulama. Ada lagi menafsirkan lagi kaf, ha, ya, ain, sad. Ini tentunya pendapat yang ketiga tadi yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu punya makna. Punya makna. Siapa yang tahu maknanya? Satu Allah, yang kedua warrasikhuna fil ilmi. Orang yang punya pengetahuan ilmu. Bukan orang yang awam, tapi orang ulama-ulama yang hebat. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, Ikrimah ada,
Ad-Dhahak ada, ini kalangan tabi'in, kalangan sahabat Ibnu Abbas, nanti ada Ibnu Mas'ud dengan pendapat-pendapat mereka, ya. Seperti apa pendapat Ibnu Mas'ud? Kaf ha ya ain sad, kata Ibnu Mas'ud, kaf itu diambil dari huruf dari al-malik, raja. Raja. Kaf ha itu diambil dari huruf Allah, Allahu, ha. Ya. Kemudian ada huruf ya, diambil dari kata ain, ya, ain, ya wal ain, ya, kaf ha ya ain, ya dan ain. Ya, diambil daripada al-ajiz, ain dan ya. Kemudian sad minal musawwir, ya, musawwir tadi apa? Dia yang membentuk, mencipta makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapatnya oleh Ibnu Mas'ud. Apalagi pendapat yang lain. Ada pendapat Al-Kirmani, dia katakan qaf itu diambil dari kata qadirun. Qadirun artinya maha mampu. Qahirun yang kehendaknya tidak bisa ditolak. Qahir. Insyaallah. Ada nun artinya apa? Nasirun yang menolong. Masyaallah. Kemudian ada pula berkata itu adalah huruf yang menjadi simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tertentu yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam sudah pakai kayak begitu. Seperti contohnya dalam syair nadahum allal jumu ala ta. Ta itu ternyata artinya apa? Tarkabun. Tapi disebut saja dibaca ta. Tapi itu adalah singkatan. Kalau sudah ta, tarkabun. Ya, ibarat kita itu mungkin DLL. Oh, artinya dan lain-lain. Ada yang mengatakan itu adalah simbol gitu. Tapi punya makna kayak begitu. Qalu jami'an kulluhum ala fa. Apa arti fa? Ternyata ada farkabu, maka tungganglah kendaraanmu. Ya, ada yang menganggap begitu. Sehingga tidak salah kalau mereka mengartikan sod artinya musawwir, kaf artinya apa? Al-Malik, ha artinya Allah, ya Al-Aziz dan sebagainya. Jadi punya dasar berdasarkan linguistik juga ada. Jemaah ibu-ibu muliakan oleh Allah. Begitu juga yang diambil pendapatnya Ibnu Mas'ud. Pendapat Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, qala huwa ismullahul a'zam. Ayat itu, huruf-huruf itu adalah nama Allah yang agung. Itu adalah nama Allah, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas itu apa? Yaitu juga ismullahu azam. Itu adalah nama Allah yang agung. Nah, menunjukkan ada hal-hal yang istimewa diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an lewat penggalan-penggalan ayat yang bentuknya huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Kemudian seperti yang saya janjikan tadi, ada satu kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak sahabat yang meriwayatkan, diantaranya Ibnu Abbas, begitu Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan. Kemudian mereka katakan apa? Lewat Abu Yasir bin Akhtab. Ya. Abu Yasir bin Akhtab fi rijal min Yahud. Ada orang Yahudi melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yatlu Fatihah surat Al-Baqarah. Dia sedang membaca surat Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Didengar oleh sang Yahudi tadi. Kemudian dia datanginlah saudaranya. Siapa saudaranya? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti menjadi mertuanya Nabi, tapi tetap dia Yahudi, maka anaknya lah yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diperangin, anaknya ditawan,
karena tidak ditebus maka jadi budak. Nanti minta ditebus oleh Rasulullah, maka ditebus oleh Rasulullah, kemudian dia dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasir bin Akhtab lewat dengar bacaan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Dia ngelapor kepada saudaranya Huyai bin Akhtab. Apa katanya? Turun, aku mendengar bahwa Muhammad membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Didatangin Huyai bin Akhtab oleh saudaranya Yasir bin Akhtab tadi. Faqala ta'lamuna wallahi laqad sami'tu Muhammadan yatlu fima unzila alaihi alif lam mim. Demi Allah katanya, aku mendengar langsung kalau Muhammad itu membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ayatnya itu turun kepada Muhammad dan dia baca, aku dengar. Ditanya oleh Huyai bin Akhtab, qala anta sami'tahu? Benar kamu dengarnya? Katanya na'am. Na'am, ya aku dengar. Famasya Huyai fi ulaikat nafar ila Rasulillah. Maka Huyai bin Akhtab pun datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam tazkur annaka tatlu fima unzila alaik? Muhammad, kamu masih ingat enggak? Bisa enggak baca ayat yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi? Faqala, maka jawab Nabi, bala. Iya, memang turun tuh ayat. Bisa dibaca, bisa. Masih ingat? Ingat. Faqalu, kata mereka, laqad ba'atsallahu qablaka anbiya. Allah pernah mengutus nabi kepada satu kaum. Ma na'lamuhu baina linabiyyin ma min muddati mulkah. Kami enggak tahu nabi itu seberapa lama masa dia berkuasa. Kami nggak tahu seberapa lama dia berkuasa. Wama ajalu ummatihi ghairun. Seberapa lama umat itu akan bertahan, kami juga nggak tahu. Tapi setelah kami mendengar alif lam mim, dalam ilmu kami, dalam ilmu Yahudi, kira-kira alif itu artinya wahidah, artinya satu. Lam artinya salatun, artinya 30. Berarti 1 tambah 30 sudah 31. Wal mim artinya arbaun, artinya 40. Berarti 70 tahun. 1 tambah 30, 31 tambah 40 berarti 71 tahun. Jadi mereka klaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau umatnya ini hanya bertahan ihda wa sab'una sana, 71 tahun. Lalu kata mereka, apa mungkin kita akan masuk ke agama yang hanya bertahan 71 tahun? Mau enggak kita masuk ke agama itu? Jadi istilahnya bikin mereka ragu nih. Masa agama baru cuma 71 tahun? Masya Allah. Kemudian mereka tanya lagi kepada Muhammad, kepada Rasul, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, kata mereka, hal ma'ahada ghairu? Ada enggak selain itu? Selain alif lam mim ada lagi enggak? Kata Nabi ada. Apa? Alif lam mim shad. Kaget lagi mereka. Kata mereka, hadhihi asqal wa atwal. Oh, ini lebih berat, lebih panjang lagi nih. Kenapa? Hurufnya udah 4. Alif 1, lam tadi 30, mim artinya 40, shad artinya situn. Maka mereka hitung semua, maka ini adalah 131 tahun. 1 tambah 30 tambah 40 tambah 60. Jadi mereka hitung 131 tahun. Mulai naik ini. Hal hadza ghairu, hal ma'a hadza ghairu. Ada enggak selain ini? Kata Nabi ada. Apalagi alif lam ra. Setelah itu dikomentari, hadza asqal wa atwal. Oh, ini lebih panjang lagi nih, lebih berat lagi nih. Katanya alif itu 1, lam itu salasun 30, ra itu mi'atan. Berarti ini 231 tahun. Dan ditanya lagi, apakah ada selain ini wahai Muhammad? Ada lagi, kata Nabi. Apa? Alif lam mim ra.
Kata mereka ini lebih berat, lebih panjang lagi. Sehingga mereka hitung ini 271 tahun. Kemudian mereka tanya lagi, "Tsumma qala laqad lubbisa 'alaina amruka hatta ma nadri aqalilan utita am katsiran." Kalau diteruskan oleh Nabi Muhammad disebutkan kami tidak tahu nih. Kamu dikasih masa untuk bertahan di bumi ini ajaranmu lama atau pendek kami tidak tahu. Qala qumu anhu tsumma qala Abu Yasir laghi wa man ma'a ma yudrikum la'allahu qad jumi'a hadza kullu li Muhammad. Jangan-jangan semua kekuasaan itu akan dikumpulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka hitung dari yang sudah disebutkan tadi sudah 704 tahun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akan berkuasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Menunjukkan ini adalah hibah, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk informasi bagi orang Yahudi. Informasi bagi orang Yahudi karena huruf-huruf itu mengandung makna dalam ilmu orang-orang Yahudi. Menunjukkan bahwa ini adalah bentuk bentuk simbol, ya, bentuk simbol yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang mendengarnya, yang membacanya tertarik dengan isi Al-Qur'an seperti tertariknya orang Yahudi. Nah, kalau oleh Imam Suyuti dia komentarin, jika ada orang yang tidak sependapat, jika ada orang yang menolak atau orang yang mengkritik, apa itu ayat yang nggak ada maknanya, nggak ada orang yang tahu pasti. Kalau Tuhan saja yang tahu ngapain? Kata Imam Suyuti apa? Orang Arab itu dulu kan ahli bahasa, ahli bahasa. Mendengar bacaan alif lam mim, mendengar bacaan alif lam ra, kok nggak ada yang protes tentang itu? Kenapa kaum-kaum yang lain kok malah protes-protes gitu? Padahal orang-orang yang ahli bahasa dulu nggak pernah protes tuh. Lancar saja Nabi dan kaum muslimin membaca ayat itu. Nah, kalau dikatakan ini adalah rahasia Allah, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya sah-sah saja. Tidak ada masalah kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tapi ada yang mengatakan, untuk apa Allah turunkan? Katanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau manusia tidak tahu, udah buat apa? Dikasih itu ayat. Ya, tapi ada hikmahnya. Nah, kalau sudah kita larikan kepada hikmah, insya Allah dia akan menjadi aman dan tenang. Jadi pendapat pertama terkait ayat-ayat muqatta'ah ini mereka katakan apa? Laisa laha makna, enggak punya makna itu ayat. Itu ayat ya huruf-huruf biasa, enggak ada artinya. Tapi dia punya hikmah. Hikmahnya apa? Sekedar untuk tanbih, mencari perhatian orang-orang yang mendengar Al-Qur'an. Yang kedua hikmahnya apa? Ini adalah tantangan bagi orang-orang yang ingin menyaingi Al-Qur'an. Yang ketiga, hikmahnya apa? Hikmahnya ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya, kalau di balik tembok saja akal kita tidak bisa tahu, apalagi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya rahasia. Ya, rahasia-rahasianya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitabnya itu dikumpulkan seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu dikumpulkan seluruhnya di dalam Al-Fatihah. Ya, makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, Masya Allah, memang kumpulan. Al-Fatihah itu kumpulan luar biasa. Ya, kalau kita pahamin ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini berkaitan tentang, Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin berkaitan tentang apa? Ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Apa itu? Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin. Ini adalah menginformasikan tentang akan adanya hari kiamat kelak. Maliki yaumiddin, dia itu rajanya pada hari kiamat. Allah itu yang menjadi raja pada hari kiamat. Raja lain udah habis selesai kerajaannya. Gak ada kekuatannya, menunjukkan bahwa nanti ada hari kiamat.
ada hari pembalasan. Baru kita masuk iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini ilmu terkait tentang ibadah. Seakan-akan Al-Quran tadi kalau ayat yang pertama itu berkaitan tentang iman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, ada. Itu adalah kumpulan isi Al-Quran. Iyyaka na'budu berkaitan dengan ibadah. Dalam Al-Quran banyak tuntunan dalam ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu juga kami meminta pertolongan. Ini adalah simbol ayat berkaitan dengan suluk wal akhlak. Adab dan akhlak dalam syariat Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini bentuk ayat penghambaan atau penundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kami tanpamu tidak bisa dapat apa-apa ya Allah. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah menyimbolkan Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengkisahkan cerita orang-orang yang dulu. Ilmu terkait tentang kisah-kisah umat terdahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cerita tentang umat dahulu yang mendapatkan nikmat dari Engkau ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan terkait tentang umat-umat yang dulu mendapatkan siksa, kesesatan dari perbuatan mereka karena maksiat kepadamu. Jadi ada apa namanya? Ada sirah, ada sejarah di dalam Al-Qur'an. Ada sejarah dalam Al-Qur'an, ada ayat tentang penundukan. Jadi tersimpul semuanya di dalam Al-Fatihah. Nah, kira-kira begitulah gambaran bahwa ada juga rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dia simpan di dalam surat-surat atau dalam ayat-ayat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alif lam mim, alif lam ra, kaf, ya ain sad, nun, qaf dan sebagainya menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang istimewa. Dan kalau lebih dalam kita kaji huruf-huruf yang ada ini di 29 surat ini, 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha dan sebagainya. Ternyata huruf-huruf penggalan itu mewakili dari huruf-huruf yang ada. Mewakili dari huruf-huruf yang ada. Dalam huruf qalqalah dia ada, huruf ikhfa dia ada, ya, huruf huruf isti'la dia ada, huruf ar-rakhawah dia ada, tawassud ada, huruf syiddah ada. Jadi ada semacam apa? Diambil satu-satu sebagai perwakilan dari sifat huruf sini, diambil semua. Menunjukkan ini adalah ilmu yang luar biasa yang kalau orang awam tidak akan tahu memang. Ya, kalau orang yang sekedar baca-baca biasa nggak akan tahu. Kecuali ittila. Dia menyingkap, membuka informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh para orang-orang terdahulu, terkhusus oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, serta tabi'in, orang-orang yang belajar kepada para sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini ibu-ibu, terkhusus Bu Ana yang request tema ini. Nah ini tema berat sebenarnya di fakultas kami pun di Usuluddin ini dipelajarin dulu banget. Ya, jadi kalau nggak salah di tahun-tahun pertama di Al Azhar ini diajarin temanya ini tema berat. Saya yakin tidak ada pengajian-pengajian lain yang akan bahas kayak begini ya. Cuma ada di sini ya di Insan Kamil ini aja. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum. Memang ini luar biasa sebenarnya, tapi untuk jadi pengenalan kita saja tentang bahwa ilmu Quran rasanya tidak pernah habis-habis gitu ya untuk dibahas dari sisi manapun begitu. Dan pada sore hari kita mencoba Fawati Aswar. Mungkin saya langsung memberi saja waktu kepada ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung atau lewat chat, silahkan. Atau kalau misalnya masih ada yang kebingungan tapi baru nangkap sedikit mau diperjelas lagi pada Ustadz, silahkan gitu. Dan Ustadz sendiri alhamdulillah sudah memberikan penjelasan yang luar biasa buat saya sendiri itu sampai tadi tuh sampai deg-degan Ustadz, jangan-jangan saya salah ini dengan salah ngambil tema gitu. Kok yang kita maksud kita baca di contoh-contoh surat tadi pembukaan sebelum kita mulai acara kok belum masuk ini gitu. sempat begitu, ternyata ada di muqatta'ah al huruf ya Ustadz ya. Muqatta'ah huruf hijaiyah. Ya. Silakan Ibu-bu, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan.
kalau tadi yang beberapa contoh sebelum acara tadi kita mulai nih Ustadz ke materi intinya, beberapa surat yang saya coba perkenalkan kepada ibu-ibu gitu ya, muqatta huruf tadi itu, setiap alif lam mim itu selalu digaitkan sama dengan suatu hujah atau kekuatan bahwa menunjuk ini loh kitab, ini loh kitab gitu. Nah, Masya Allah Ustadz, sedangkan begitu nyampe surah Maryam kok jadi seperti kayak bercerita aja gitu. Ini kira-kira apa ini Ustadz? Ada pembahasan tertentu nggak? Mungkin sekilas saja, silahkan Ustadz. Iya, betul. Ada pembahasan tertentu terkait itu disebut dengan munasabat. Munasabat ini apa? Korelasi surat yang satu dengan surat yang lain, atau korelasi ayat satu dengan ayat yang lain, ayat pembuka dengan ayat penutup. Ya. Jadi memang rata-rata kalau alif lam mim zalikal berkaitan dengan kitab. Sampai Imam Malik itu pernah ditanya, boleh ndak orang dikasih nama dengan misalkan Yasin? Pantas gak orang dikasih dengan nama Yasin? Kata Imam Malik, menurutku tidak pantas orang dikasih Yasin. Kenapa? Yasin itu nama Al-Quran katanya. Yasin wal Qur'anil azim, ya kan? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada semacam korelasi lah antara pembuka dengan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Jadi seakan-akan ayat yang dibuka ini dengan ayat yang seterusnya akan punya hubungan, apalagi ditinjau dengan sampai ke akhir ayat. Itu luar biasa. Jadi disebut dengan istilah apa? Munasabat suar atau munasabat ayat. Nah, munasabat itu apa? Kesesuaian korelasi ayat satu dengan ayat yang lain, ayat pembuka dengan ayat penutup. Ada memang ilmu khusus masih dalam ilmu Al-Quran, artinya dalam pembahasan khusus disebut dengan ilmu munasabat ayat. Sehingga enggak sembarangan. Nabi pun meletakkan ayat ini, letakkan setelah ini, sebelum ini. Karena ada munasabatnya yang memang disampaikan oleh Allah lewat wahyunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang rata-rata ketika alif lam mim itu akan bercerita tentang Al-Quran, ya, karena Al-Quran yang turun alif lam mim di Mekah rata-rata itu bercerita tentang Al-Quran itu sendiri, ya, sehingga itu menjadi tanbih tadi, itu menjadi apa, daya tarik bagi orang yang mendengar Al-Quran dibaca dengan pembukaan alif lam mim. Jadi tertarik orang yang mendengarkannya ketika dibaca itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita, ya itu kata Bu Ana tadi, kalau kita kaji Al-Quran ini ternyata dia laut banget. Seluas-luasnya kalau kita celupkan jari kita, yang kita ambil yang basah tok di ujung jari ini. Sementara air yang selautan itu tidak pernah berusak sedikit pun, menunjukkan begitulah luasnya ilmu Al-Quran. Imam Asyuti itu menulis sampai hampir 1000 lebih, ya, 1000 halaman lebih ditulis oleh Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqannya itu, informasi tentang ulumul Quran semua itu. Dalam Al-Itqan ada lagi Al-Irfan. Jadi ditulis oleh para ulama, ulumul Quran itu ilmu yang luar biasa, panjang dan lebar. Ya, kalau kita yang awam-awam mau kaji seluruhnya memang berat. Bahkan kami yang kuliah saja butuh bertahun-tahun untuk mengkaji itu. Tidak cukup setahun, 2 tahun sebenarnya. Ya, meskipun kuliahnya nanti hanya 1 semester, 2 semester, dianggap sudahlah mewakilin, sisanya udah kamu cari sendiri. Kira-kira begitu. Ini pokok-pokok utamanya saja. Itulah yang diajarkan. Nah, dan itu juga lah yang sudah kita bahas di beberapa seri kajian ini. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan, ada lagi Ibu-Bu? Anda mau nanya, ya, boleh? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diinfokan kalau surat Al-Fatihah itu merupakan kunci dari Al-Quran. Ada sejarahnya, ada mengenai perjalanan orang-orang sebelum kita. Nah, di situ kan ada 3 kategori golongan yang diberitahukan, golongan orang yang mendapatkan jalan yang lurus, golongan orang yang tersesat, dan golongan orang yang dimurkai Allah. Yang tersesat kalau nggak salah yang
Nasrani. ya betul. Kalau yang dimurkai itu Adalah Yahudi. Ya, betul. Yahudi, betul. Nah, kalau itu udah masuk dalam pemberitahuan, boleh dibilang di awal Al-Quran, kita sebaiknya nggak usah menghujat golongan lain. Kita lebih baik fokus dengan golongan Siratal Mustaqim yang udah diiniin gitu. Itu gimana Ustaz? Soalnya saya lihat kok sibuk menghujat kanan kiri. Padahal lebih baik fokus ke diri sendiri gitu untuk perbaikan gitu. Gimana Ustaz? Pasti. Luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghujat perilaku orang Yahudi dalam bentuk kehidupan biasa. Gitu. Yang dihujat oleh Al-Quran, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesesatan-kesesatan mereka yang disebutkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kesesatan mereka yang mengatakan Tuhan beginilah, Tuhan begitu. Artinya apa? Al-Quran lebih fokus meluruskan informasi yang salah bagi Yahudi atau salah bagi Nasrani. Ya. Ataupun kita, maaf seribu kali maaf ya, kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan tentang Injil, tidak punya pengetahuan tentang Taurat, fokus aja kita kepada Al-Quran. Ya, bahkan siapa? Imam Allahumma sholli sayyidina Muhammad Ibnu Qayyim itu katakan apa? Haram kita mengkaji kitab orang lain sebelum kita selesai mengkaji kitab sendiri. Jangan sibuk istilahnya belajar kristologi. Padahal Islamologi kita belum pelajarin. Tauhid belum hatam, fikih belum hatam, tasawufnya belum hatam, ini belum mengerti. Tiba-tiba kita sibuk mengkaji kitab-kitab orang lain. Itu bukan bagian kita. Lebih baik fokus kepada agama kita sendiri. Ya, karena kita tahu itu. Ada orang-orang yang mendapatkan an'amta alaihim, mendapatkan nikmat dari engkau wahai Allah. Jadi kita fokus ke situ saja, itu jauh lebih positif daripada kita sibuk menghujat keyakinan orang lain, menghujat agama orang lain. Ya, dan memang bukan untuk itu kita diutus. Umat ini bukan untuk meluruskan, bukan menghujat. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan dialog lintas agama pun tidak perlu diadakan. Nggak perlu ada debat-debat keagamaan. Kenapa? Karena ya sudah, orang dengan keyakinan masing-masing itu nggak akan bisa goyah kalau sekedar cuma dialog-dialog kayak begitu. Karena sifat manusia itu akan defensif. Ya, orang kalau diserang, ya dia akan bertahan. Mungkin pertahanan yang paling lemah adalah kabur, lari. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi kalaupun ada orang diserang, ya pasti dia akan balas. Agamanya kita recokin, dia akan recokin agama kita. Itu kan akan terus bertarung di situ. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada di tengah-tengah pertarungan itu ada yang kalah lalu mengaku, oh iya kamu benar, ya udah aku ikut agamamu. Ada juga yang memang dari awal bertaruh. Ya, bertaruh, kalau aku kalah aku masuk agamamu, kalau kamu kalah kamu masuk agamaku. Sehingga ada yang kayak begitu. Nah, tapi itu hanya orang-orang yang punya pengetahuan khusus lah. Kalau kita yang awam-awam, tidak usahlah sok debat-debat dengan orang Kristen lah, debatlah dengan orang Hindu, Buddha. Sekadar cari informasi saja welcome. Ya, welcome, silakan, tidak ada masalah. Ya, tapi lebih utama kita fokus kepada ajaran agama Allah, ajaran Islam, itu yang lebih dituntut bagi kita. Kita tidak ditanya apa yang kamu ketahui tentang Injil, nggak akan ditanya. Tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Yahudi, Kristen, nggak perlu ditanya itu nanti di kehidupan akhirat. Yang akan ditanya adalah tentang Islam, tentang kitabullah, tentang Nabi, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu bukan tuntutan bagi kita yang awam ini. Bagi orang-orang khusus ya welcome lah. Kayak yang debator itu silakan. Mereka memang sudah mumpuni di bidang itu dan itu memberikan pencerahan. Khawatirnya kalau kita yang berdebat malah kita nanti yang tersesat. Ya, kalau tidak tersesat boleh jadi kita termasuk orang yang mencela sesembahan orang lain. Bahkan di warning kan, la tasubbu alihatahum, jangan kalian cela Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Nah, nanti gara-gara kalian cela, mereka balas, mereka juga mencela Allah. Allah kan tidak ikut-ikutan dengan debat-debat kalian. Malah gara-gara itu Allah dihina oleh kaum yang tidak kenal dengan Allah. Banyak kok menghina Allah. Allah kami tidak sama dengan Allah kalian. Allah kami begini, nyata lah kelihatan ada Yesusnya. Allah kalian itu cuma fiksi, nggak kelihatan. Mana Allah Ta'ala itu? Ya, sampai begitu-begitu. Itu kan menghina Allah gara-gara kita.
Itulah yang disebut dengan kajian usul fikih istilah apa? Saddu zara'i, tutup pintu, jangan sampai mereka masuk ke dalam pencelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu Dwita tadi. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Tapi jadinya menyambung ini Ustadz, surat Al-Hijr mengasih terkait muqatta'ah tadi itu, dan terkait dengan pertanyaan Mbak Dwita. Di sini kan surat Al-Hijr ini yang ayat 1 sama 2 tuh alif lam ra gitu kan. Ini adalah sebagian ayat kitab sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Di ayat keduanya, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Nah ini batasan kita sampai mana nih Ustadz supaya bahwa ayat ini sebenarnya bisa kita realisasikan untuk dalam artian dakwah begitu, bahwa ada kebenaran di dalam sini, dalam din ini gitu Ustadz. Baik. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di kehidupan akhirat orang-orang kafir itu sebenarnya menyesal, dan mereka itu seandainya dulu kami termasuk orang-orang yang Islam, maka kami akan beruntung. Ini kan sebenarnya peringatan dari Allah bahwa kalian itu lihat aja nih, kalau kira-kira begini. Kalau enggak percaya, lihat aja nanti. Kalian pasti nyesal. Kalau kamu enggak mau beli ini, misalkan tuh ya, beli barang ini murah ini, enggak ada di toko lain kan nih. Lihat aja nanti, kalau enggak percaya kamu tanya toko sana pasti lebih mahal. Tapi kalau kamu balik lagi ke sini, aku enggak kasih dengan harga segitu. Kira-kira itu gambarannya. Enggak dapat sejuta, di mana saya lihat kalau enggak percaya. Benar, dia cek tempat lain, benar lebih mahal. Balik lagi, oh sorry, enggak bisa. Kenapa? Tadi kamu udah enggak. Kira-kira analoginya begitulah gambaran. Allah ingin kasih tahu kepada orang-orang kafir lah, ya. Ya, ini kan internal kita, enggak apa-apa nyebut kafir lah. Mengasih tahu kepada orang kafir bahwa kalian itu nanti yang kafir hari ini di dunia akan menyesal di akhirat karena gara-gara kalian tidak ikut bersama kaum muslimin. Kalau kalian ikut bersama kaum muslimin, pasti kalian tidak akan menyesal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'un wa yulhihimul amal." Biarkan mereka yang kafir itu makan sekenyang-kenyangnya di dunia. Wa yatamatta'un, bersenang-senang mereka, wa yulhihimul amal. Mereka itu dilalaikan oleh angan-angan, keinginan-keinginan mereka. Fasaufa ya'lamun, mereka itu akan tahu suatu hari kelak. Mama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Tidak ada yang kami hancurkan dari satu kaum, kami binasakan, melainkan mereka sudah tahu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baginya. Mereka sudah tahu ilmunya. Udah tahu, udah ngerti. Karena orang yang tidak tahu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya bisa kita sampaikan kepada orang bahwa agama ini benar. Kata Allah, kata kitab kami, kalian akan menyesal nanti. Karena kalian tidak mau ikut kami di kehidupan dunia. Maka kalian nanti akan menyesal. Nah, welcome, silakan kamu sekarang makan, minum. Tapi lihat, di akhirat nanti pasti kalian menyesal. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, ingin disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, supaya mereka takut. Semenyesal apa sih? Apa sih? Akhirnya mungkin mereka penasaran, mereka bertanya, mereka kaji. Ya, sekadar itulah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka. Karena kita tidak bisa memaksakan, kamu harus ikut. Kalau tidak ikut, bla bla dan sebagainya. Kita tidak bisa. La ikraha fiddin itu masih berlaku. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tapi kalau sudah masuk dalam agama, kita harus dipaksa melakukan. Tidak bisa tidak. Lah ikrah, enggak ada paksaan dalam agama. Aku mau sholat, mau enggak? Itu bukan, enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus sholat, kita harus puasa. Harus dipaksa. Iya, dipaksa. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, sampai dia bilang apa? Aku pengen bakar rumah orang yang tidak mau ke masjid gitu. Ya, kalian ngimamin di masjid sini, aku ngidar keliling, aku bakar. Padahal itu cuma sunnah, sholat di masjid itu cuma sunnah. Meskipun berdasarkan hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itulah buktinya kalau sholat berjamaah itu wajib. Sampai-sampai Nabi pengen bakar rumah orang yang tidak mau berjamaah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan ini sekadar informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Baik Ustadz, insya Allah cukup ya
Ada lagi nggak Ibu Bu? Satu kali. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja ya. Insya Allah, soalnya udah menjelang maghrib juga. Baik Ustaz, kita tutup saja dengan doa. Baik, ibu-ibu yang memuliakan oleh Allah. Jadi ayat-ayat muqatta'ah ini diberikan oleh Allah, punya hikmah. Insya Allah semua sepakat punya hikmah. Tidak mungkin diturunkan oleh Allah tanpa ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Masalah maknanya ya mungkin kita tidak tahu seluruhnya. Ya, tapi para ulama sudah memberikan simbol-simbol pemaknaan-pemaknaan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Nah, yang kita wajib kerjakan apa? Bahwa kita harus yakin ayat ini, huruf ini, satu ayat, dan ini dari Allah. Iman, wajib. Aman Nabi, kita wajib beriman. Setelah kita beriman, maka kita baca itu. Kita baca. Cara membacanya sudah ada aturannya. Alif, lam. Alif itu jangan dipanjangin. Alif, enggak. Alif, lam. Karena lam itu ada huruf matnya. Lam, alif, mim. Lam, mim. Mim, ya, mim. Mim. Jadi ada bacaannya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Mana yang panjang, mana yang pendek. Mana yang 2 harokat, mana yang 6 harokat. Itulah kewajiban kita terhadap ayat-ayat muqatta'ah. Beriman kepada Allah, kita baca, beriman kepadanya ini bahwa ini ayat dari Allah, dan kemudian kita baca sesuai dengan hukum-hukumnya. Adapun mencari maknanya itu bukan kewajiban kita. Kalau kita tahu maknanya, walhamdulillah, paling tidak kita yakinin ini adalah ayat Allah, dan kewajiban kita adalah membacanya sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Tajwid itu hanya ada pada Al-Quran. Baca hadis tidak perlu pakai tajwid. Baca bahasa Arab atau ngomong bahasa Arab nggak perlu pakai tajwid. Aina anta, nggak perlu begitu-gitu tanya sama orang Arab. Tapi kalau baca Al-Quran harus pakai tajwid sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu-ibu yang memuliakan Allah, mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan munajat kepada Allah, sehingga munajat ini kita harapkan diterima oleh Allah di waktu yang mustajab. Ba'da asar ini termasuk waktu yang mustajab dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyibin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa tub alaina wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri a'daina wa min syarri a'malina bi rahmatika ya man anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal 'afiyata fi jasadina wa nas'aluka shihhata fi ajsadina birahmatika ya man anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah Ustaz. Fikum Ustaz. Barak. Baik Ibu, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya insyaallah mudah-mudahan banyak sekali materi yang kita dapat pada sore hari ini dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Al-Qur'an tentunya dan kecintaan kita. Amin. Baik, silakan insyaallah kita tutup ya Ibu-ibu ya. Saya izin leave dan kita bertemu lagi insyaallah pekan depan dengan tema